Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian? Ibu harap kalian semuanya dalam keadaan sehat sehingga dapat mengikuti pembelajaran hari ini dengan semangat. Nah, kali ini kita akan lanjut materi tentang menentukan titik awal terhadap titik tertentu. Sebelum kita membahas materi ini, kita ingat dulu materi sebelumnya ya, atau materi minggu lalu. Itu tentang menentukan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Oke, kita ingat-ingat terlebih dahulu. Sumbu X itu kemarin bisa disebut dengan sumbu absis ya. Absis itu adalah sumbu X, sumbu yang mendatar. Kemudian si sumbu Y ini disebut dengan ordinat ya, ordinat. Garis yang tegak lurus ini disebut sebagai ordinat atau sumbu Y. Nah, karena ada si absis dan si ordinat atau ada si sumbu X dan sumbu Y ini, kalau kalian lihat dia itu terbagi menjadi 4 bagian ya. Terbagi menjadi 4 bagian. 4 bagian ini disebut sebagai kuadran. Nah ya, kuadran. Jadi untuk kuadran pertama itu letaknya ada di pojok kanan atas nih, pojok kanan atas ini namanya kuadran pertama. Kemudian untuk menentukan kuadran selanjutnya itu arahnya itu berlawanan dengan jarum jam. Kalau berlawanan dengan jarum jam berarti arahnya ke sini ya. Nah, arahnya seperti ini. Kalau di sini tadi kuadran pertama, maka di sini kuadran kedua. Lanjut di sini kuadran ketiga. Lanjut di sini kuadran keempat. Kembali lagi ke kuadran pertama gitu ya. Jadi 4 bagian tersebut dinamakan kuadran. Kuadran pertama, kuadran kedua, kuadran ketiga, kuadran keempat. Oke, bisa ya dipahami ya. Nah, untuk menentukan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y itu kalian lihat dulu dari sumbu X-nya. Misalnya titik B nih. Jadi titik B ini letaknya itu pada 4,4 ya. X-nya 4 nih, X-nya 4. Kemudian Y-nya juga 4. Kalau yang C gimana nih yang C? Yang C kita lihat dulu dari sumbu X-nya. Sumbu X-nya ternyata dia mengarah pada negatif 4. Kemudian Y-nya mengarah pada 3. Nah, berarti titik C ini letaknya ada di negatif 4,3. Jadi dari sumbu X dulu, baru sumbu Y ya penamaannya. Oke, udah ingat dari minggu lalu? Kalau kalian belum paham, bisa kalian cari lagi, pahami lagi materi yang udah ibu share, atau bisa cari referensi lain ya. Oke, yang selanjutnya mari kita simak video berikut ini. Kita akan membahas tentang posisi titik terhadap titik asal dan titik tertentu. Nah, jadi kalau kalian belum paham materi yang minggu lalu, coba kalian buka lagi video, lihat lagi videonya, pahami sampai benar-benar paham, agar di materi ini kalian tidak kesulitan ya. Nah, oke, sekarang kalian perhatikan nih. Sekarang ibu tanya, pemakaman ini itu titik koordinatnya berapa sih nak? Iya, pemakaman ini koordinatnya adalah negatif 5, negatif 2 ya. Diawali dari sumbu X terlebih dahulu, baru sumbu Y. Oke, kita tulis dulu ya di sini ya. Pemakaman itu koordinatnya tadi negatif 5, negatif 2 ya. Kemudian ibu tanya nih, kolam ini berapa sih koordinatnya? Koordinatnya ini adalah X-nya negatif 3, Y-nya juga negatif 3. Berarti ditulisnya adalah negatif 3, negatif 3. Itu ya. Ini adalah koordinat dari pemakaman dan kolam.
Nah, yang dimaksud dengan posisi titik awal terhadap titik tertentu itu seperti ini. Posisi awal kamu ada di pemakaman nih, kamu mau ke kolam. Jadi kalau kamu dari pemakaman mau ke kolam, koordinatnya berubah atau enggak? Pasti berubah dong ya, karena untuk menentukan pemakaman ini tadi kita posisi awalnya berada di pos utama ya kan, 0,0. Sekarang posisi utama kamu atau posisi awal kamu itu ada di pemakaman mau ke kolam gitu ya. Bisa dipahami? Bisa ya. Jadi gini, kamu dari pemakaman mau ke kolam, biasakan terlebih dahulu tipsnya ya, tips buat mengerjakan soal yang seperti ini, biasakan lihat arahnya itu ke kanan dan ke kiri terlebih dahulu ya, seperti sumbu X. Sumbu X ini ada bagian kanan dan ada bagian kiri. Kalau dia ke kanan berarti nilainya nanti positif, dan nanti kalau dia ke kiri berarti nilainya negatif. Nah, kalau Y itu naik sama turun. Kalau turun nih, yang turun kan nilainya negatif semua. Kalau dia naik berarti positif. Gitu. Tadi tips yang harus kamu ingat. Oke. Nah, jadi ini kamu tadi dari pemakaman mau ke kolam, berarti harus ke kanan. Kalau ke kiri nggak mungkin ya. Oke, nggak mungkin. Jadi kita ke kanan nih, ke kanan terlebih dahulu. Berapa satuan? 1, 2. 2 satuan ke kanan. Berarti posisi X-nya ini ya, berarti posisi kolamnya nanti itu berubah menjadi berapa ini tadi? 2 ya, 2 satuan. Menjadi 2, berapa nih? Dia turun atau naik mau ke kolam? Tuh, turun ya. Karena turun berarti nilai Y-nya itu negatif. Berapa satuan dia turunnya? 1 ya. Berarti ditulis negatif 1. Nah, berarti posisi kolam terhadap pemakaman itu adalah 2, negatif 1 gitu. Bisa dipahami? Bisa. Paham? Oke, kalau belum paham, kita ulang. Misalnya, ini aja nih. Misalnya nih, bagaimana kedudukan kolam terhadap pasar? Kedudukan kolam terhadap pasar. Jadi, maksud dari pertanyaannya ini, berapa titik koordinat kolam terhadap pasar? Gitu ya. Berapa titik koordinat kolam jika posisi awal kamu itu ada di pasar gitu ya. Ini mana pasarnya, mana kita cari dulu pasarnya. Pasarnya adalah ini ya, ini pasarnya nih. Kemudian kolamnya adalah ini gitu. Berarti berapa nih koordinat titik kolam jika kamu itu berada di pasar? Titik awal kamu ada di pasar gitu ya. Oke, jadi caranya, biasakan arahnya itu ke kanan dan ke kiri dulu ya. Jadi kamu kalau mau ke kolam itu dari pasarnya ya, posisi awalnya dari pasar, arahnya ke kanan atau ke kiri? Iya, kamu arahnya ke kiri. Yuk, berapa satuan nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. 7 satuan. Nah, ada di sini kan. Ini udah sesuai dengan kolam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti 7 satuan ya. Kita tulis kolam yang pertama tadi ya. Kedudukan kolam terhadap pasar. Nah, berarti jawabannya di sini tadi arahnya ke kiri. Arahnya ke kirinya itu berarti tadi berapa? 7 ya. 7. Berarti kalau ke kiri nilainya negatif 7,
Berapa nih ke bawahnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 satuan ke bawah. Kalau ke bawah itu berarti Y-nya negatif. Nah, berarti kedudukan kolam terhadap pasar itu adalah negatif 7, negatif 6 gitu ya. Nah, jadi kamu harus paham. Jadi kalau ada soal bagaimana kedudukan kolam terhadap pasar, itu artinya posisi kamu itu ada di pasar, kamu mau ke kolam gitu ya. Posisi kamu ada di pasar, mau ke kolam. Itu bisa dipahami ya? Bisa. Mau contoh lagi? Boleh. Contoh lagi nih. Yang kedua ya. Bagaimana kedudukan perumahan terhadap tenda 1? Berarti posisi kamu di mana nih? Di perumahan atau di tenda 1? Iya, posisi kamu ada di tenda 1. Kamu dari tenda 1 mau ke perumahan. Gitu ya. Tenda satunya mana ya? Tenda satunya ada di sini, Bu. Oke, di sini. Kemudian perumahannya di mana nih? Oh, di ujung sana. Nah, di sini, Bu. Oke. Jadi, ini tadi artinya soal ini tuh posisi kamu ada di tenda 1 mau ke perumahan ya. Nah, posisi kamu di sini mau ke perumahan. Nah, ya, bisa ya. Oke, gitu tadi ya, Nak ya. Gimana, udah paham apa belum? Belum juga. Nah, kalau belum juga, coba kamu putar ulang lagi di bagian waktu Ibu ngejelasinnya ya. Kalian pelan-pelan pahami sambil kalian buka buku kalian. Nah, kalau belum paham juga, coba kalian lihat ini. Setelah melihat penjelasan Ibu tadi, kalian buka halaman sebaliknya ya. Terus mungkin kalian ada yang nanya gitu ya, ada nggak sih Bu cara yang lebih praktis gitu? Soalnya pusing loh Bu kalau harus seperti itu gitu. Harus ke kanan, ke kiri, maju, mundur, cantik. Pusing Bu saya. Nah, jadi cara yang kedua ya, untuk soal yang pertama tadi, kan soal yang pertama tadi itu bagaimana posisi atau kedudukan ya, posisi kolam terhadap pemakaman. Oke. Misalnya yang pertama tadi ya, bagaimana posisi kolam terhadap pemakaman, yang artinya berapa sih titik koordinat kolam jika posisi awal kamu itu berada di pemakaman ya. Berapa sih nih titik koordinat kolam jika posisi kamu ada di pemakaman gitu ya. Jadi caranya untuk kolam tadi ya, diketahui dulu ya, kolam itu tadi sumbunya adalah negatif 3, negatif 3 ya. Kemudian pemakaman itu tadi adalah negatif 5, negatif 2. Nah, gini ya. Kemudian yang ditanya tadi apa? Posisi kolam terhadap pemakaman. Gini ya. Jadi langkahnya jawab. Kamu tulis X dan Y terlebih dahulu. Nih. Kamu buat seperti ini. Ya. Lanjut untuk kolam tadi ya, di sini kolamnya tadi ya. Ini pemakaman. Karena kolam tadi yang ditanya, kolamnya yang di atas ya. Kolamnya itu adalah negatif 3, negatif 3. Pemakaman tulis yang bawah ya. Ingat ya, yang ditanya itu adalah kolamnya, bukan pemakaman. Berarti kolamnya ini di atas. Lanjut bawah itu negatif 5, negatif 2 ya. Nah, kemudian kamu dikurang nih. Negatif 3 dikurang negatif 2 berapa? Negatif 3 dikurang negatif 2. Nah, pelajaran kelas 1 nih.
min ketemu min, jadi plus. Berarti min 3 ditambah 2, dapatnya berapa? Iya, dapatnya adalah negatif 1. Kamu punya hutang 3, dibayar 1. Dibayar 2. Berarti utangnya sisa masih ya, utangnya masih 1. Nah, berarti di sini tulis negatif 1. Di sini adalah kolam ya. Kolam aksen. Kemudian min 3 dikurang negatif 5. Min 3 dikurang negatif 5. Min ketemu min plus. Min 3 ditambah 5. Berapa nih? Iya, dapatnya 2. Kamu punya hutang 3. Kamu bayar 5. Sisa 2 ya. Sisa di sini berarti 2. Nah, berarti titik kolamnya jawabannya adalah 2, negatif 1, sama yang di atas tadi kan. Tuh. Gimana? Udah paham apa belum? Belum juga. Oke deh, kalau belum, coba kalian perhatikan nih di sini Ibu udah buat sedikit soal. Di sini tentukan koordinat titik B dan C terhadap titik A nih. Udah Ibu buat koordinatnya. Jadi artinya ini tadi ya, tentukan koordinat titik B dan C terhadap titik A. Berarti titik acuan kamu atau posisi awal kamu itu di mana? Iya, ada di A. Ingat ya, terhadap titik A. Berarti posisi kamu ada di A nih. Kamu dari A mau ke B. Kamu dari A mau ke C gitu ya. Oke, bisa dipahami? Bisa. Nah, buat mengerjakan hal yang seperti ini, kamu harus membuat tabel. Biar makin paham pakai tabel. Oke, Ibu buat tabelnya terlebih dahulu. Dan tara, ini Ibu udah buat tabelnya biar kalian makin paham lagi. Paham. Nah, jadi di sini Ibu buat tabel nama. Ini untuk nama yang ditanya ya. Tadi kan yang ditanya itu adalah B dan C. Titik B dan C, tarik sini. Posisi titik terhadap nih. Titiknya di sini ya, terhadap titik A. Kalau misalnya di sini terhadap titik C, berarti nanti di sini juga C gitu ya. Dan yang terakhir adalah koordinat. Ini koordinat akhirnya atau jawabannya atau intinya di sini ya nanti ya. Oke, yang pertama itu titik B. Titik B di sini terhadap titik A. Nih, nah artinya kamu dari A mau ke B berapa satuan gitu ya. Ternyata kamu dari A mau ke B ini, kamu itu arahnya ke kanan atau ke kiri. Ternyata ke kiri. Berapa satuan nih ke kiri? Berapa satuan nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ternyata 9 satuan ke kiri. Tulis nih di sini. 9 satuan ke kiri. Kemudian turun nih. Turun berapa nih dia? Turun berapa? Dari titik sini sampai sini 1, 2 ya, 2, 1 satuan, 2 sini aja deh, 2 satuan ke bawah. Nah, baru kamu tuliskan koordinatnya ke sebelah sini nih. 9 satuan ke kiri artinya tadi sumbu X, 2 satuan ke bawah artinya sumbu Y ya. Ke kanan kiri X, bawah atas Y. 9 satuan ke kiri berarti artinya negatif. 9 negatif. Kemudian ke arahnya ke bawah berarti negatif 2. Nah, jadi inilah koordinatnya yang paling intinya ya, gitu. Sekarang titik C. Kamu dari posisi A mau ke C.
berapa satuan? Arahnya ke kanan ya, ke kanan. 1, 2, 3. Ternyata 3 satuan ke kanan. 1, 2, 3 ya. Tulis di sini 3 satuan ke kanan. Lanjut, habis ke kanan, kamu naik ke atas nih, ke atas ya. Cari yang sini aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 satuan ke atas. 6 satuan ke atas. Yang artinya kalau dia tuh arahnya ke kanan, tadi artinya X-nya positif. Berarti ditulis 3, ke atas, berarti Y-nya positif juga 6. Nah, berarti koordinatnya adalah negatif 9, negatif 2, dan titik C terhadap titik A itu adalah 3,6 gitu guys, cara mengerjakannya ya. Kalau cara kedua gimana dong Bu? Cara kedua, oke, cara yang kedua untuk soal yang pertama ya. Posisi titik B terhadap titik A, yang artinya posisi titik B ini dari titik A ini berapa gitu, atau lebih enaknya kamu dari titik A mau ke B, dari titik A mau ke B gitu, dari A mau ke B gitu ya. Yang ditanya adalah yang B, berarti yang B nanti di atas, A nya di bawah gitu ya. X sama Y gini ya. Oke, bisa ya. Titik B nya ini berapa koordinatnya nak? Negatif 6, negatif 7. Negatif 6, negatif 7. Titik A nya berapa tuh nak? 3, negatif 5. 3, negatif 5. Oke, dikurang ya. Negatif 7 dikurang negatif 5. Berapa sih nak? Negatif ketemu negatif positif, berarti negatif 7 ditambah 5. Dapatnya adalah kamu punya utang 7 dibayar 5. Iya, berarti utang kamu masih negatif 2 ya. Berarti di sini negatif 2. Yang selanjutnya negatif 6 dikurang 3. Kamu punya utang 6, utang lagi 3, utangnya jadi negatif 9. Nah, jadi jawabannya adalah, jadi posisi titik B terhadap titik A sama dengan negatif 9, negatif 2. Sama ya. Mau pakai cara 1 atau cara 2 itu sama, mau pakai tabel atau pakai yang seperti ini sama gitu ya. Kemudian untuk yang nomor 2 nya gimana? Yang C nya sama ya. Posisi titik C terhadap titik A gini ya. Yang ditanya adalah C, sama yang soalnya adalah A, X dan Y. Ingat ya, yang ditanya itu yang di A di atas. Kalau kamu sampai kebalik, wah salah ini kamu. Titik C nya 6, 1. Titik A nya adalah 3, negatif 5. Dikurang ya. 1 dikurang negatif 5 berapa? 1 dikurang negatif 5. Min ketemu min, plus 1 tambah 5, 6. Berarti di sini Y-nya adalah 6. 6 dikurang 3, 6 dikurang 3, 3. Berarti jawabannya
posisi titik C terhadap titik A itu adalah 3,6. Sama nih, sama ya. Oke, gitu nak. Nah, itu tadi yang dapat Ibu sampaikan. Nanti soalnya itu Ibu share di grup. Nah, itu tadi video atau materi yang bisa Ibu sampaikan. Jika kalian belum paham, silahkan diputar ulang lagi, diputar ulang. Kalau belum paham juga, boleh deh chat lagi ke Ibu atau cari referensi lain, itu juga bisa ya. Nah, semoga video yang Ibu berikan ini dapat bermanfaat buat kalian. Tetap semangat di masa pandemi ini, tetap jaga jarak, hindari keluar rumah. Kalaupun keluar rumah harus pakai masker. Oke, sekian yang dapat Ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe. Oke.